Hai, Lovelka. Terima kasih kamu sudah mengklik dan menonton video ini. Sebagaimana yang tertera di judul video ini, aku akan kembali membahas mengenai ciri-ciri kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sebenarnya seperti apa sih? Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang juga membahas mengenai ciri-ciri kalimat yang baik dan benar. Bagi kamu yang belum menonton videonya, silakan mengklik tautan di pojok kanan atas ya, agar kamu bisa memperoleh pengetahuan yang utuh, oke? Di video sebelumnya, aku sudah menyebutkan 4 ciri kalimat yang baik dan benar, yaitu kalimat harus memiliki subjek yang jelas, predikat yang jelas, disusun secara padu, dan menggunakan kata hubung yang tepat. Nah, selanjutnya, ciri kalimat yang baik dan benar adalah memiliki kesejajaran bentuk atau paralel. Wah, apa maksudnya itu, Kak Delisti? Begini, kesejajaran bentuk merujuk kepada penggunaan gagasan-gagasan yang fungsinya sama dalam satu struktur atau tujuannya sama begitu. Apabila salah satu gagasan yang dinyatakan adalah kata benda, maka gagasan lain yang memiliki fungsi yang sama harus dinyatakan dalam bentuk kata benda atau nomina. Bentuk-bentuk kata yang sejajar dalam sebuah kalimat ini memperlihatkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran kita sejajar pula. Dengan kata lain, kedudukannya sama. Kesejajaran ini dapat memudahkan pembaca dalam memahami makna dari kalimat yang kita sampaikan. Agar tidak pusing, aku berikan contoh nih. Dalam kalimat, tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan dan menyerahkan hasil penelitian. Unsur penyusunan laporan dan menyerahkan hasil penelitian tidak memperlihatkan kesejajaran bentuk. Agar bentuknya menjadi sejajar, maka bentuk kata yang bersangkutan harus diperbaiki. Bisa dengan mengubah kata penyusunan menjadi menyusun agar sejajar dengan kata menyerahkan, atau bisa juga dengan mengubah bentuk kata menyerahkan menjadi penyerahan agar sejajar dengan kata penyusunan. Nah, ciri kalimat yang baik dan benar berikutnya adalah kalimat harus memiliki kehematan. Kalimat hemat adalah kalimat yang efektif. Untuk menjaga kehematan kalimat, kita harus menghilangkan kata, kelompok kata, atau bentuk yang memang tidak diperlukan. Nah, contohnya nih, tulisan dia sangat rapi sekali. Kalimat tersebut tidak hemat karena menggunakan kata sangat dan sekali secara bersamaan. Padahal kedua kata tersebut mempunyai makna yang hampir sama, yaitu menunjukkan sesuatu yang lebih. Untuk menjaga kehematan, kita harus menghilangkan salah satu dari keduanya. Bebas mau memilih yang mana. Kata yang dihapus boleh kata sangat, boleh juga kata sekali. Oke, ini ciri kalimat berikutnya adalah memiliki ketunggalan arti. Artinya kalimat yang bersangkutan tidak ambigu, tidak menimbulkan kebingungan. Agar kita terhindar dari kemungkinan menghasilkan kalimat yang ambigu, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan setiap kata, kelompok kata, atau kalimat yang kita pakai. Pertimbangan ini bertujuan agar pembaca bisa memahami hal yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dengan kata lain, hal yang mereka pahami sama dengan apa yang kita maksud. Contoh, kalimatnya berbunyi seperti ini. Mereka mengeluarkan botol bir dari dapur yang menurut hasil penelitian berisi cairan racun. Kalimat barusan bisa disebut sebagai kalimat yang ambigu. Sebenarnya yang beracun itu tuh botol air atau dapur sih. Nah, agar tidak menimbulkan keambiguan, kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi dari dapur mereka ya bisa dilihat ya di layar. Nah, paham kan? Semoga paham ya. Nah, selain harus memenuhi ciri-ciri yang aku sebutkan sebelumnya, sebuah kalimat juga harus memiliki kelogisan agar bisa disebut sebagai kalimat yang baik dan benar tentunya. Nah, kelogisan ini merujuk pada terdapatnya penalaran atau logika yang baik atau bisa diterima oleh akal sehat. Contoh, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, makalah ini selesai penulis susun. Menurut logika, kalimat tersebut tidak logis. Mengapa? Kok bisa begitu? Nah, begini. Tidak mungkin dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan suatu pekerjaan termasuk menyusun makalah dapat diselesaikan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat terjadi atau tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Segala sesuatu ada dan tidak ada atas kehendaknya.
Nah, agar kalimat tadi menjadi logis, maka harus kita perbaiki. Misalnya seperti ini. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya makalah ini dapat diselesaikan. Nah, Love LK, itu dia serangkaian ciri-ciri kalimat yang baik dan benar yang harus kita perhatikan ya. Apalagi kalau kita memang senang menulis, baik itu menulis cerita fiksi maupun cerita non-fiksi. Kenapa kok penulisan kalimat yang baik dan benar itu penting? Karena itu dapat apa ya, bagian dari penyempurnaan tulisan kita. Kalau semisalkan kalimat yang kita gunakan tidak baik dan benar, maka gagasan yang ada dalam tulisan kita pun tidak akan begitu tersampaikan kepada pembaca. Oleh karena itu harus kalimat ini tuh harus diperhatikan baik-baik ya. Oke, oke. Nah, Love LK, itu serangkaiannya ya. Apabila kamu mempunyai pertanyaan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar. Kemudian apabila mempunyai rekomendasi mengenai masalah kebahasaan, penulisan, dan sastra yang perlu LK bahas, juga jangan lupa untuk sampaikan di dalam kolom komentar. Terus jangan lupa juga untuk menyukai video ini, membagikan videonya seluas-luasnya, dan subscribe channel YouTube Penerbit Radit Karya agar LK semakin semangat lagi untuk menghasilkan konten-konten yang menarik untuk Love LK semuanya. Oke, sampai jumpa ya di video yang lain.